Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan tidak ada kendala apapun. Berdoa mulai. Selesai. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja karena terjadwal jam 7.30, ini sudah jam 7.30 lebih. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. ya. Kita rencanakan minggu depan ulangan. Jadi pertemuan ini nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ya. Minggu depan kita ulangan yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan saja materi yang sekarang ini, menyadari pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik masing-masing sila dalam Pancasila. Dari mulai karakteristik sila pertama sampai dengan sila kelima. Itu paling penting ya. Paling penting karakteristiknya itu kamu pahami dulu. Setelah karakteristik itu kamu pahami betul, nanti penjabaran butir-butirnya tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Berdasarkan pengalaman, tidak saja untuk penerapan kehidupan kita sehari-hari, tetapi dalam misalnya tes CPNS. Kalau mau jadi pegawai negeri itu ada melalui tes dulu. Itu soal-soal seperti ini, penjabaran butir-butir Pancasila itu akan selalu muncul. Dan katanya itu mereka mengalami kesulitan untuk membedakan. Padahal sebenarnya kalau butir-butir itu karakteristik itu sudah kita pahami dulu, itu tidak akan ada kesulitan sama sekali. Jadi ciri khasnya masing-masing sila itu harus kita pahami dulu. Yang pertama, Pancasila harus hafal. Urutannya sila ke-1 sampai dengan ke-5 itu urutannya harus hafal. Kemudian yang kedua, karakteristiknya juga harus dipahami. Setelah itu baru penjabaran butirnya atau nilai-nilainya. Coba kita ulang sebentar. Sila pertama, karakteristiknya adalah, masih ingat tentang apa ini? Karakteristik sila pertama apa? Pengakuan Tuhan yang Maha Esa. Itu kan silanya ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karakteristiknya, cirinya, ciri khasnya itu apa? Tentang apa? Pengakuan atas keberadaan. Ya. Pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam. Intinya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, pengakuan itu diikuti dengan perwujudan ketakwaan terhadap Tuhan. Takwa artinya menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintahnya. Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi karakteristik, jangan sampai keliru ya, menjalankan semua perintah, menjauhi segala larangan. Karakteristik sila pertama. Nanti penjabarannya akan mudah. Oh, berarti sila pertama itu
tentang pengakuan terhadap adanya Tuhan. Dijabarkan kalau perwujudan ketakwaan itu misalnya kita menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kita tidak boleh memaksakan agama terhadap orang lain. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah dan seterusnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ketakwaan terhadap Tuhan. Kemudian karakteristik sila kedua. Karakteristik sila kedua adalah bukan silanya loh. Silanya harus hafal dulu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian karakteristiknya adalah apa? Pengakuan bahwa manusia itu kedudukannya sama. Manusia itu sama dan sederajat. Ya. Manusia sama kedudukannya. Martabatnya, derajatnya. Jadi kita jabarkan nilai-nilainya atau butir-butirnya. Misalnya harus saling mencintai sesama manusia. Tidak boleh semena-mena terhadap manusia yang lain. Saling tolong menolong dan seterusnya. Sedangkan sila ketiga karakteristiknya adalah apa? Silanya Persatuan Indonesia. Karakteristiknya apa? Oh, karakteristiknya bukunya ada di dekat kalian kan? Halo? Ya. Iya. Karakteristik sila ketiga apa nih? Tentang apa? Mengatasi perorangan, golongan, suku bangsa, dan persatuan dan kesatuan. Menempatkan persatuan dan kesatuan atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu bisa dijabarkan nilai-nilainya ke dalam beberapa butir. Misalnya, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, pribadi atau golongan. Saya lupa di buku paket itu halaman berapa sebenarnya. Di sana sudah diuraikan seluruh butir-butir atau nilai-nilai Pancasila. Sila keempat. Sila keempat itu karakteristiknya merupakan sendi dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Apa sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi itu ya melibatkan rakyat dalam pemerintahan, musyawarah dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan keinginan. Jadi kalau kita punya pendapat itu tidak boleh merasa pendapatnya sendiri yang paling benar. Tidak boleh ngotot ini artinya. Jadi berpendapat itu menjadi hak semua orang. Dan kita harus menghormati pendapat orang lain. Misalnya nih dalam penerapannya. Kalau kita mau milih ketua kelas, itu biasanya wali kelasnya menunjuk atau pemilihan? Ditunjuk atau Pemilihan. Pemilihan. Nah, itu Pemilihan. dia merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan atau praktek demokrasi. Jadi yang dipilih pemimpinnya itu berdasarkan pilihan semua, suara terbanyak. Demikian juga kalau pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, ya, pilih bupati itu tidak berdasarkan penunjukan tetap atau keturunan turun-temurun. Coba kalau kerajaan itu pemimpinnya siapa yang akan jadi raja itu keturunannya, bukan pemilihan. Tetapi kalau dalam penerapan demokrasi, pemimpin itu berdasarkan
pemilihan gitu. Dengan cara-cara yang sudah diatur. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Butir-butir atau nilai-nilai yang terkandung dalam kelima. Keadilan, menciptakan keadilan itu adalah tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, untuk mencapai keadilan itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Banyak hal, misalnya suka bekerja keras. Orang yang malas itu tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Beda dengan orang yang suka bekerja keras. Gitu ya. Untuk mencapai kemakmuran, orang itu tidak boleh bersikap boros. Dapat sekarang, habis sekarang. Gitu ya. Ada yang dihabiskan sekarang, besok cari lagi, seperti itu. Atau misalnya besar pasak daripada tiang. Sehari dapat uangnya 50.000. Tetapi karena ingin itu tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya boros. Yang terjadi besar pasak daripada tiang. Berarti itu bukan penerapan sila kelima. Kalau dijabarkan itu begitu luas, ya. Jadi saya memang berharap kamu bisa mengembangkan sendiri. Nanti dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Intinya kamu harus paham dulu karakteristik masing-masing sila itu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Mudah-mudahan bisa. Pasti bisa. Ya. Ya. Coba kalau bisa. Kita coba ya. Bu Heni membuat satu pernyataan, kamu nanti yang menjawab ini termasuk butir sila keberapa, gitu ya. Saya yang membuat pernyataan. Coba tidak usah dilihat bukunya. Kita belajar. Membiasakan diri untuk tidak bersikap boros. Itu merupakan butir sila keberapa? 5. Sila kelima. Karena boros itu pasti tidak akan pernah makmur ya. Kemudian mengembangkan sikap toleransi terhadap antar umat beragama. Karakteristik sila keberapa? 1. Ke-1 ya. 5. Hah? Sila ke-1 ya. Kalau menjaga kerukunan hidup. Kemudian lebih suka menggunakan produksi dalam negeri daripada merek-merek dari luar. Butir sila keberapa itu? Nah, kalau lebih suka menggunakan produksi dalam negeri itu menunjukkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia berarti butir sila ketiga ya. Sila ketiga. Mampu mengendalikan diri dari rasa marah. Mampu mengendalikan diri dari rasa marah. Mampu mengendalikan diri dari sikap egois. Dan lebih bisa menghargai orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Butir sila keberapa itu? Berapa? 2. Loh, menghargai pendapat kok sila kedua? 4. 4, ya. Nanti belajar
belajar ya. Dipahami lagi supaya tidak lupa. Hal seperti ini tidak sulit. Tetapi sekali lagi, kamu harus paham dulu. Yang pertama harus hafal sila. Pancasila urutannya. Yang kedua, karakteristiknya harus dipahami. Baru kemudian penjabaran nilai-nilainya tidak akan mengalami kesulitan. Gitu ya. Ya. Kok tidak ada suaranya nih pada kamu? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Kembali kepada pemahaman bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup. Ada satu istilah apa ya? Mungkin kamu temukan di buku itu kalau kamu sudah pernah membaca. Pancasila itu merupakan fundamental norm. Menemukan kata-kata itu enggak? Fundamental itu mendasar. Artinya fundamental itu mendasar. Norm itu norma atau kaidah atau aturan, ya. Jadi fundamental norm atau Pancasila itu menjadi fundamental norm itu Pancasila menjadi aturan atau kaidah yang mendasar di negara kita. Artinya kedudukannya lebih tinggi dari UUD. Karena apa? Karena semua peraturan perundangan yang ada itu tidak boleh menyimpang isinya dari Pancasila. Ya. Jadi besok kalau Bu Heni bertanya lagi, misalnya saya munculkan di ulangan, kamu tidak kebingungan. Fundamental norm itu apa? Fundamental. Kalau perlu kamu di samping kamu itu ada catatan, silakan ditulis ya. Fundamental norm. Fundamental itu mendasar, norm itu kaidah atau aturan. Aturan yang mendasar. Jadi menjadi landasan untuk menyusun semua bentuk peraturan. Nah, kalau di negara kita peraturan yang tertinggi, peraturan perundangan itu kan dari UUD 1945, kemudian undang-undang dan seterusnya. Nah, Pancasila itu kedudukannya paling tinggi. Karena Pancasila itu kan tidak berupa aturan, tetapi nilai-nilai, memuat nilai-nilai. Gitu ya. Atau menjadi sumber dari segala sumber hukum. Menjadi fundamental norm. Ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sudah, kedudukannya sudah, karakteristik nilai-nilai Pancasila itu juga sudah. Sekarang ini kita lanjutkan dengan bagaimana mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila itu maksudnya apa ya? Bukunya sudah pernah dibaca belum? Mempertahankan Pancasila itu berarti tidak merubah atau mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Kalian tahu, rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila ini tertuang di mana? Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Ya. Karena itu, walaupun isi UUD 1945 itu dirubah atau diamandemen untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang, maka pembukaan itu tidak akan pernah dirubah karena memuat itu kaidah negara yang fundamental, memuat dasar negara. Hakikatnya merubah dasar negara berarti membubarkan negara. Kembali pada mempertahankan Pancasila berarti tidak merubah atau mengganti Pancasila dengan ideologi, dengan dasar negara yang lain.
Mempertahankan itu berarti kita melaksanakan seluruh nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mempertahankan dengan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau bisa kita jelaskan dengan gamblang, misalnya ada banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, berarti itu belum memiliki upaya, belum memiliki kesadaran untuk bisa mempertahankan Pancasila. Nilai-nilainya sudah mulai mengendor. Kita lihat saja misalnya, anak-anak yang tidak lagi peduli untuk bertegur sapa dengan gurunya. Gurunya di sekolah, nanti kalau ketemu di jalan sudah lupa, tidak mau menegurnya. Itu menjadi ciri-ciri kalau nilai-nilai atau kita bisa katakan kemunduran moral. Anak-anak yang tidak lagi malu, misalnya anak perempuan pakai celana pendek, kemudian keluyuran kemana-mana gitu. Berarti nilai-nilai kesopanan itu sudah tidak ada lagi. Kalau saya uraikan tidak akan selesai nih sehari. Begitu banyak, begitu luas. Saya rasa kalian akan bisa pahami seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hormat kepada orang tua. Ya. Coba saya ingin tahu Ahmad Yoga nih suaranya. Ahmad Yoga, halo. Tidak ada suaranya. Ahmad Yoga. Halo Bu. Oh ya. Ya. Ahmad Yoga kesehariannya pernah nggak membantah terhadap Bapak Ibu? Membantah nggak dengan suara keras? Meninggikan suaranya. Kalau lagi jengkel, misalnya, meninggikan suaranya. Pernah Bu. Pernah nggak dengan Pernah. Pernah? Pernah? Loh. Kenapa? Kenapa pernah? Kesal gitu? Kesel Bu. Oh, kesel. Nambah orang tua kok kesal gitu. Seperti apapun perasaan kita terhadap orang tua itu orang tua yang sudah melahirkan kita, sudah mengorbankan tenaga, pikirannya untuk membesarkan kita. Jadi kamu tidak boleh dengan alasan apapun kemudian membentak, meninggikan suaranya ketika dengan orang tua, tidak boleh ya. Karena seperti apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan jasa orang tua kita terhadap kita. Itu hanya contoh kecil saja. Banyak lagi. Ya. Misalnya lihat Bu Heni, gembes motornya di jalan. Nah, pura-pura nggak melihat, apa mendekat, menghampiri, membantu? Dekat, menghampiri, membantu. Mendekat, menghampiri, membantu. Iya, itu contoh. Intinya kita harus melakukan hal yang baik ya. Ya. Ya, melakukan hal yang baik. Kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang sudah dijabarkan dalam Pancasila. Kalau kita ikut andil dalam usaha mempertahankan Pancasila. Sekali lagi, mempertahankan Pancasila berarti apa? Tidak merubah Pancasila dengan dasar negara yang lain. Ya, caranya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau kita kemudian melalaikan atau melupakan, tidak menerapkan, kita nanti akan menjadi tidak tahu nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Lama-lama akan hilang. Ya. Seperti itu. Dan
Pengamalan Pancasila itu bisa kita terapkan di berbagai lingkungan. Misalnya di mana toh kita itu berinteraksi, ya di rumah, di masyarakat, kemudian di sekolah, begitu. Ya. Dalam kesempatan ini ada yang ingin bertanya? Ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang tidak bisa kamu pahami? Tidak. Tidak, semua paham? Tidak. Ya, mempertahankan Pancasila berarti apa? Nah, katanya paham tadi. Mempertahankan Pancasila berarti apa? Coba. Tidak mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Oke, ya tidak mengganti, tidak merubah dengan dasar negara lain. Siapa nih? Ajeng yang jawab. Siapa nih? Coba dinyalakan videonya. Gue ini pengen lihat. Coba dinyalakan videonya sebentar. Winda, mana Winda? Dinyalakan videonya. Winda, lo yoga. Sebentar aja. Nanti setelah itu kita akhiri. Loh, kemana nih? Jangan lupa minggu depan ulangan ya. Berarti materinya selama 4 pertemuan ini. 4 pertemuan ini kita nanti ulangan disiapkan dengan baik minggu depan ya. Untuk hari ini kita sudahi dulu. Sebelum meninggalkan, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alam. Boleh meninggalkan ya. Waalaikumsalam. wabarakatuh.